Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia memiliki anak yang sehat, aktif, itu pastinya jadi kebahagiaan tersendiri untuk orang tua. Tapi memiliki anak yang mungkin dengan kondisi tertentu tetap juga anugerah untuk orang tua selama kita bisa menerimanya. Ini yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kita bisa menerima kondisi buah hati kita. Nah, kita akan membahasnya seperti biasa dengan psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, saya baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti, kalau kita bicara tentang anak, saat lahir pasti yang pertama kali kita ingin tahu adalah kondisinya seperti apa. Betul. Tapi memang pastinya kondisi bermacam-macam. Inginnya ekspektasi kita sesuai dengan kondisi yang kita harapkan lah ya Anti. Tapi kalau saat kondisinya berbeda, mungkin ada sakit yang harus diderita oleh anak kita, atau mungkin ada juga kondisi-kondisi keterbatasan tertentu yang anak kita rasakan. Ini awalnya pasti jadi pukulan berat untuk orang tua. Betul. Tapi bagaimana orang tua sebenarnya bisa mulai memahami atau mulai menerima? Ini sebenarnya apa yang perlu dilakukan pertama kali? Ya, yang pertama kali walaupun ini tidak mudah, ada sebetulnya menerima diri sendiri terlebih dahulu. Oke. Jadi mengapa saya bilang menerima diri sendiri? Karena perlu yang namanya bagi pasangan nih ya, suami istri, untuk menerima keadaan diri kita sendiri dulu. Jadi cinta diri sendiri, kemudian pada saat sudah menerima diri, barulah kita bisa menerima orang lain. Nah, orang lain pertama tentunya adalah anak. Nah, pada saat anak ini terlahir dengan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini pasti menjadi suatu pukulan terlebih dahulu buat orang tua. Nah, yang perlu dilihat di sini atau yang perlu dicermati adalah terkadang itu suami istri akan berkonflik karena menganggap bahwa ini salah kamu, ini genetik kamu dan sebagainya. Jadi saling menyalahkan satu sama lain. Karena itu kan anak kita, berarti kita percaya bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, titipan dari Tuhan, dan Tuhan rasa kita mampu makanya dititipkan. Dan itu juga tidak lepas dari kondisi diri pribadi kita tentunya. Nah, sehingga pada saat kita sudah menerima diri, kita baru bisa menerima anak kita, barulah kita kemudian bisa menata strategi ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kondisi optimal atau perawatan optimal dari sang buah hati ini. Nah, pada saat perawatan optimal itu dilakukan, kalau memang suami istri ini sudah saling menerima satu sama lain, itu akan lebih mulus jalannya dan kendala apapun, kesulitan apapun akan dihadapi bersama, dan ini akan jauh lebih baik untuk tingkat keberhasilan penyembuhan sang buah hati tentunya. Oke. Yang pertama kali dirasakan banyak orang tua saat anaknya mungkin lahir dengan kondisi yang tidak sempurna begitu ya Anti ya, adalah menyalahkan diri sendiri. Ini memang akhirnya muncul begitu ya Anti. Bagaimana caranya kita mulai meminimalisir rasa ini? Andai kata itu muncul, ini biasanya kadang-kadang kita sudah mulai rilis, tapi datang lagi perasaan tersebut. Ini wajar ya Anti, akan datang terus, timbul hilang, itu memang akan terjadi pada orang tua yang mengalami kondisi anaknya seperti ini. Iya, betul. Jadi itu akan wajar terjadi. Nah, ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian masing-masing dari diri kita. Ada yang cepat menerima, ada yang lama, ada yang bahkan masih belum bisa menerima walaupun sampai saat ini. Nah, sebetulnya yang dilalui oleh seseorang untuk bisa menerima kondisi diri, menerima apa yang terjadi, ini ada 5 tahap yang dilalui. Dan ini nanti tidak hanya dilalui oleh si orang tua itu, tapi nanti anaknya yang bersangkutan juga akan melalui 5 hal ini. Nah, yang pertama adalah denial. Denial ini adalah tahap penolakan. Jadi pastinya pada saat kita tahu kondisi buah hati tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan merasa bahwa masa sih, ini karena kamu, ini kenapa sih cobaan ini ada. Denial. Jadi kayak semacam menolak dan ada peristiwa yang merasakan bahwa bukan, enggak, dan sebagainya. Jadi tidak bisa menerima, itu denial. Kemudian yang kedua adalah tahap yang kita namakan adalah anger. Kita marah sama keadaan. Misalnya contohnya, ini sering terjadi ya? Ini sering terjadi, betul. Menyalahkan diri sendiri, tadi seperti Dika katakan, menyalahkan pasangan, menyalahkan keluarga pasangan, menyalahkan dokternya, menyalahkan Tuhan, dan siapapun semua disalahkan atas kejadian ini. Kemudian kalau itu sudah dilalui, kemudian tahap ketiga ini adalah yang namanya depression. Kita tahu bahwa kita udah marah-marah pun juga kondisinya seperti ini, nggak bisa juga berubah kan. Nah, akhirnya membutuhkan waktu buat diri sendiri untuk tadi keadaan sendiri, kemudian sedih, kemudian merasa bahwa ya namanya
cobaan dan sebagainya. Jadi ada masa-masa kesedihan yang akan dialami oleh setiap orang dalam hal menghadapi hal ini. Kemudian setelah depression baru kemudian ada yang namanya tahap bargaining, yaitu tawar-menawar ya. Nah, tawar-menawar bisa dilakukan oleh sang pencipta ataupun diri sendiri ataupun pasangan siapapun atau dokter sebagai tenaga kesehatan. Misalnya kalau kepada sang pencipta akan misalnya biasa doa bahwa kalau memang anak saya ini sembuh, saya akan melakukan apa? Ada syaratnya tuh ya kan? Atau saya akan beramal, atau saya akan menjadi manusia yang lebih baik. Jadi apapun dilakukan supaya memang tahap menawar ini demi kesembuhan anak. Atau misalnya berkata kepada dokternya, pokoknya berapapun biayanya, apapun alatnya, lakukan yang terbaik buat anak saya. Ini bargaining. Nah, setelah itu baru terakhir adalah acceptance. Nah, acceptance adalah penerimaan bahwa dia sudah melalui semua tahap dan ini memang upaya yang terbaik dengan kondisi saat ini yang bisa kita lakukan dan itu sudah dilakukan. Ya udah akhirnya menerima kondisi anak, kondisi diri sendiri dan kondisi keluarga serta kondisi yang berkaitan dengan proses penyembuhan dan juga pengobatan sang buah hati. Oke, jadi memang prosesnya pasti beda-beda dari mulai denial sampai acceptance sendiri. Ini pasti prosesnya ada yang lebih panjang, ada juga yang mungkin cepat. Betul. Jadi tergantung penerimaan kita terhadap kondisi tersebut ya, Yanti. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita sudah dulu ya, Yanti ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang menerima kondisi buah hati. Kita akan coba ngobrol dengan narasumber kita dan juga putranya, ada Bapak Ratiman dan juga Zahir. Langsung kita sapa yuk. Halo Pak Ratiman dan juga Zahir. Halo Pak Ratiman dan Zahir. Apa kabar? Baik. Oke, luar biasa. Pak Ratiman dan juga Zahir, hari ini kita ngobrol tentang menerima kondisi buah hati. Kalau boleh tahu sebenarnya Zahir usia berapa dan kondisinya saat ini seperti apa sih Zahir? Saya sekarang 10 tahun. 10 tahun. Artinya di sebulan sekali berobat, tiap hari harus minum obat kemo. Oke, saat itu apa yang Pak Ratiman dan pasangan rasakan pertama kali mengetahui kondisi buah hati memang harus ada treatment yang rutin dilakukan? Pas pertama dengar sih kita pasti berusaha nolak bahwa kita bilang jadi ini sehat kok, lahirnya normal, pertumbuhannya normal, sampai umur 9 bulan udah mulai belajar jalan. Tapi kan kita normal aja, cuma dokter salah diagnosa kalau menurut kita. Jadi kita pindah ke beberapa dokter sampai 3 dokter, 4 rumah sakit yang kita datengin, semua diagnosa sama, kita ya berusaha nerima untuk gimana cara penyembuhannya sih. Jadi memang prosesnya ada penolakan dan prosesnya ada beberapa tahap sampai akhirnya menerima dan mau benar-benar konsen merawat Zahir dan mengikuti semua treatmentnya. Sekarang aku mau tanya dulu dengan ya. Ya sekaligus kita ikuti treatmentnya. Oke. Jadi ada treatment berhenti, terus ada bisikan-bisikan. Jadi wah ini lebih cepat loh, ini lebih cepat. Kita bawa alternatif ini segala macam, bukannya lebih cepat malah kondisi Zahir makin numpuk. Jadi akhirnya kita pas ini fokus medis aja lah, ini lebih efektif. Baik, jadi faktor eksternal dari orang-orang terdekat mungkin ya ini juga berpengaruh ternyata ya. Saya ke Anti Joy dulu. Anti, ternyata tadi kalau kita lihat tahapannya ini 5 tahap, ternyata bukan cuma dari diri orang tua saja. Betul. Ini juga berpengaruh dari orang-orang di sekelilingnya. Betul. Sejauh mana ini begitu memengaruhi pandangan dan juga penerimaan yang bisa dialami oleh orang tua? Ya, tentunya itu juga berpengaruh ya, karena memang keluarga-keluarga, terutama keluarga dekat atau juga mungkin teman dan kerabat itu kan ingin dari pendapat mereka masing-masing, mereka akan memberikan sudut pandang yang mereka rasa terbaik yang mereka tahu. Nah, tapi terkadang yang mereka tahu itu tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Ratiman, bahwa terkadang belum tentu cocok dengan kondisi sang buah hati. Nah, oleh karena itu tadi kan Pak Ratiman mengambil langkah bahwa mengikuti dengan cara medis. Nah, tapi bukan artinya bahwa akhirnya kita memang apakah harus mendengar semua hal atau kemudian hal-hal tertentu. Nah, ini memang perlu dari diri si orang tua dan juga keluarga terdekat yang
berkonsultasi lebih, karena ini namanya juga penyakit fisik ya, jadi berkaitan dengan penyakit ya lebih baik konsultasinya adalah ke tenaga medis atau dokter. Nah, mengenai orang-orang lain mungkin banyak memberikan masukan yang berkaitan dengan hal di luar medis, ya kita terima, kita sampaikan terima kasih dengan penuh penghargaan karena mereka sudah perhatian dengan keluarga dan juga anak kita. Nah, tapi tidak semuanya memang harus diikuti seperti itu. Oke, jadi memang kita harus punya keteguhan diri juga ya, walaupun kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka wawasan kita dari masukan orang lain. Oke, Zair kan kondisi badannya nggak seperti teman-teman lain. Kadang mungkin ada rasanya nggak enak, badannya sakit gitu ya. Ada nggak kondisi yang membuat Zair, saya pengen kayak teman-teman lain main gitu? Ada nggak hal-hal semacam itu yang Zahir rasakan? Ya kayak biasa-biasa aja, cuma spesialnya dia harus minum obat tiap hari, harus treatment ke dokter, sebulan sekali ketemu dokter. Jadi kalau kehidupan sosialnya ya kita anggap baik-baik saja ya. Oke, ini bagus banget nih sebenarnya. Ya nggak sih nanti? Ya. Jadi orang tua menempatkan anaknya walaupun ada hal yang harus dilakukan gitu, ada pengobatan yang harus dilakukan, tapi tidak membuat Zahir di sini Pratimam dan istri tidak membuat Zahir seakan-akan anak yang spesial yang tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tetap bisa berteman dan bermain seperti anak lainnya. Penting nggak sih nanti menempatkan atau memposisikan anak kita, buah hati kita semacam ini? Iya, itu penting. Jadi saya salut nih sama Pak Ratiman bahwa memang mengkondisikan anak atau buah hati ini ditempatkan sesuai dengan anak-anak usia lain pada umumnya. Nah, sehingga kemudian tetap bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, tetap juga beraktivitas sama seperti teman-temannya. Kemudian juga misalnya mengenyam bangku pendidikan juga tetap sama seperti teman-temannya. Nah, hanya saja mungkin ada keterbatasan tertentu yang berkaitan dengan misalnya efek obat kemo dan sebagainya. Nah, ini juga perlu disampaikan kepada anak supaya anak juga tahu bagaimana apa yang harus dilakukan pada saat dia sedang mengalami gejala-gejala yang merupakan gejala misalnya akibat dari efek kemo misalnya, atau misalnya terjadi penurunan nafsu makan, atau misalnya nyeri di bagian tertentu pada saat-saat tertentu, apa yang harus dilakukan, misalnya melakukan peregangan otot pelan-pelan, atau kemudian dengan melakukan cara relaksasi. Nah, ini diajarkan ke anaknya, nah sehingga anak pun bisa memaksimalkan potensinya walaupun dia memang mengalami hal-hal yang memang sedikit banyak berbeda juga dengan anak-anak seusianya. Dan oleh karena itu saya salut sekali nih sama Pak Ratiman, memang tetap mengupayakan bahwa supaya si anak ataupun si Zahir ya, ini memang punya kemampuan untuk memaksimalkan yang aku bisa sejauh apa itu aku lakukan. Oke, gitu. Potensinya tetap harus dikembangkan karena mereka anak-anak yang pastinya harus punya masa depan. Betul. Pak Ratiman, kalau bicara tentang potensi atau mungkin di sekolah atau memang ada bakat-bakat tertentu yang Zahir punya, sejauh mana ini dikembangkan oleh Pak Ratiman untuk buah hati? Kalau saya ke Jayan itu kan yang penting Jayan itu senang dulu. Oke. Kalau ngajak kita, kamu senang. Jayan kan suka wayang kulit tuh. Jadi dia sering main wayang. Seru banget. Yang ngasih main wayang kayak gitu. Terus sekolah juga biasa normal, kayak ngaji sama teman-temannya juga normal. Ya biasa aja sih kayak teman-temannya, cuma kalau tentang kayak ke rumah sakit nih, Jan udah saya kasih tahu nih, kalau ke rumah sakit kamu ketemunya ini, terus itu jalannya ke sini, ngambil obatnya ke sini, minum obatnya sehari berapa kali, dia udah bisa ambil sendiri sekarang kalau dia tahu. Terus kalau sakit apa, konsulnya bukan saya, dia kan ada nomor dokternya, jadi dia suka konsul sama dokternya langsung. Luar biasa, mandiri sekali ya, hebat. Jadi, luar biasa loh. Si anak juga diberikan wawasan terhadap kondisinya, bahkan menanggulanginya seperti apa gitu ya nanti ya. Ini penting juga ya memang ya untuk memahami, kadang-kadang anak kan pasif untuk sakitnya. Saat kita tanya sakit bagian mana dia juga nggak paham. Tapi dengan memberi wawasan terhadap penyakitnya ini akan paling tidak lebih cepat juga untuk pertolongan pertama saat kondisinya lagi drop gitu ya nanti ya. Iya betul. Jadi hal yang paling penting untuk seorang anak adalah dia tahu betul kondisinya seperti apa. Karena dengan dia tahu maka dia tahu harus berbuat apa, dan salut sekali bahwa di sini sudah diajarkan oleh ayahnya dan ibunya untuk memang melakukan segala sesuatu itu sendiri. Karena selama ini kan orang tuanya juga memantau ya bahwa anaknya juga bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan bantu diri ini secara optimal. Oke, jadi memang ini sangat membantu juga untuk pengobatannya bisa berjalan secara optimal saat si anak sadar betul apa kondisi dia. Oke, Pak Ratiman, di sini kan ada psikolog kita, ada Aunty Jovita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diutarakan terkait tema kita hari ini, silakan.
saya mau tanya, Bu. Jadi pas kecil Zahir kan mungkin masih sama kita ya kan, dia makin besar, makin tahu penyakitnya. Sebenarnya sih saya tanya itu lebih ke gimana sih Zahir itu ngadepin besarnya dia, karena pengobatan kan masih harus terus berjalan ya kan. Dia tetap semangat gitu loh, tetap semangat, tetap kayak Zahir yang kita bangun ini tanpa ngedrop, karena ngedropnya dia kan bahaya buat dia kan. Gitu aja. Oke. Baik, ini kan pengobatan jangka panjang, harus terus semangatnya juga panjang ya nanti ya. Apa yang harus dilakukan untuk membuat Zahir tetap seperti Zahir yang sekarang? Iya, ini pertanyaan bagus sekali, luar biasa ya, bahwa memang ini yang penting supaya ke arah kedepannya nih apa yang harus dilakukan sang anak supaya dia tetap semangat. Padahal dia tahu bahwa dia tetap masih dengan penyakit yang sama, tapi semakin lama usia semakin besar, masa depannya juga akan menuju ke sana gitu ya, sebagaimana apa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tetap dukung dengan komunitas gitu. Jadi karena komunitas ini fungsinya penting sekali ya. Jadi pada saat komunitas, pas di dalam komunitas untuk leukemia misalnya seperti itu kan ada tenaga kesehatan di dalamnya, yaitu ada dokternya secara langsung, kemudian juga ada anak-anak lain, dan ada juga anak-anak yang lebih besar dari usia Zahir yang sudah memang mengalami proses yang sama. Dan bahkan itu sudah dilalui terlebih dahulu ya. Jadi bisa saling belajar dan saling mensupport dari komunitas. Jadi memang jangan lepas dari komunitas. Kegiatan-kegiatan komunitas juga tetap diikuti, karena itu semua adalah kegiatan yang menurut saya itu bermanfaat untuk pengembangan pribadi bagi si anak-anak yang memang survival ataupun memang sedang masih terkena penyakit seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan tetap membaca referensi-referensi terbaru. Terkadang itu biasa dokter di suatu komunitas tertentu ataupun di WA Stat Group, mereka sering membagikan jurnal-jurnal penelitian terbaru atau bahkan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan pengobatan dan juga bagaimana misalnya fungsi rekreasi sehari-hari dan apa yang harus dilakukan. Itu juga tetap dilakukan ya dengan membaca. Kemudian berikutnya adalah tetap dukungan dari orang tua dan tetap cari dan kembangkan potensi anak sebagaimana yang dia inginkan. Jadi jangan sampai bahwa dengan penyakit yang ada ini kemudian jadi penghambat dia untuk menjadi apapun yang dia inginkan. Bahkan kita seringkali tontonkan misalnya dengan video-video motivasi, berikan kata-kata motivasi dan penguat sehingga anak ini merasa bahwa aku tetap bisa menjadi apapun yang seperti aku inginkan tanpa ada yang menghalangi aku, termasuk misalnya kondisi fisik aku. Karena dengan dia punya keyakinan seperti itu, maka dia akan bisa menjadi apapun yang dia inginkan dan dia akan menjadi optimis dengan hidup dan juga dirinya. Karena dengan mengejar cita-citanya dia akan terus berusaha agar tetap sehat. Benar sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Ratiman dan juga Zahir. Terima kasih Pak Ratiman dan Zahir. Semoga ini berguna ya untuk diterapkan di rumah. Zahir tetap semangat, kita tunggu karya-karyanya ya. Iya, luar biasa. Semangat. Sampai jumpa. Bye. Wah, seru Luar banget. biasa ya. Semangatnya luar biasa. Ini harus jadi semangat buat kita juga ya. Betul, menginspirasi kita semua menginspirasi kita semua. Kita masih akan lanjut lagi perbincangan kita, makin seru pastinya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang menerima kondisi buah hatiku. Nanti kalau tadi kita bicara tentang kondisi, apa yang kita pelajari dari Pak Ratiman dan juga Zahir, bahwa kondisi ini bukan hambatan untuk mengejar apa yang harusnya dicita-citakan ya nanti ya. Betul. Tapi mungkin ada beberapa hal yang sulit juga untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya memang mungkin dengan autisme, Down syndrome gitu ya. Ini memang perlu pendampingan yang ekstra, yang luar biasa, mungkin. Ya, estafetnya nggak bisa langsung ke anak, ada bisa jadi seumur hidup harus didampingi. Apa yang harus orang tua lakukan? Dia harus punya mood booster, harus punya semangat yang terus di-boost juga gitu kan. Ini luar biasa ya nanti. Pastinya ada yang tadi prosesnya sudah sampai di acceptance, mungkin nggak sih balik lagi ke denial atau balik lagi ke menyalahkan diri sendiri? Iya, sangat mungkin sekali Dika. Jadi
proses yang 5 tadi itu berjalannya satu tidak selalu berurutan, bisa Oke. aja terjadi lompat-lompat antara orang satu dengan orang lainnya berbeda-beda. Ada juga yang sudah sampai acceptance bila bisa balik lagi ke Balik tahap lagi. awal denial, Oke. atau kemudian bisa balik ke tahap anger atau tahap depression dan sebagainya. Jadi ini memang sangat bervariasi untuk setiap orangnya. Nah, yang penting adalah pada saat itu terjadi memang kita mesti melihat di dalam diri kita itu mood booster seperti yang dikatakan oleh Dika itu kekuatannya terbesar dari mana. Nah, ini Oke. setiap orang punya hal yang berbeda. Jadi kita Beda-beda nggak ya? bisa samain setiap orang. Ada yang mood boosternya dia dapatkan dari tadi misalnya komunitas, dengan kemudian teman-temannya, dengan pergaulannya. Nah, maka gunakan akses itu. Misalnya pada saat kemudian merasa terpuruk, merasakan anger lagi, dia akan menelpon misalnya teman-teman yang dia percaya bahwa ini bisa memberikan motivasi sama dia. Kalau memang dia punya kekuatan ada di komunitas dan teman-teman. Tapi ada juga orang yang pada saat itu terjadi, dia kemudian punya keunggulan untuk mood booster adalah dengan cara misalnya berdoa dengan agama dan kepercayaan apapun, membaca kitab suci dan sebagainya. Nah, itu dilakukan sama dia. Ada juga yang dengan misalnya contohnya dia melakukan meditasi atau kemudian berkonsultasi dengan misalnya tadi beberapa tenaga kesehatan secara bersamaan. Misalnya ada orang-orang tertentu yang memang percaya bahwa dengan 1-2 orang itu akan lebih baik daripada cuman berkonsultasi sama satu orang. Nah, apapun itu silakan dilakukan. Jadi intinya ketahui mana hal yang paling nyaman buat diri dan mana hal yang merupakan suatu penguat bagi diri. Nah, itu silakan dilakukan. Karena itu yang bisa memood boosteri kita dan akhirnya bisa yang tadi misalnya sekali-sekali lompat ke arah depression kembali atau ke arah anger kembali, itu bisa mempercepat kita untuk ke acceptance lagi. Oke. Nah, nanti kondisi apa yang memang sepertinya titik ini sudah harus membutuhkan pertolongan dari ahli atau expert? Iya. Jadi sebetulnya kondisi yang apabila satu kita sebagai orang tua, sebagai atau pendamping merasa bahwa kita itu tidak bisa melakukannya seorang diri lagi. Misalnya contohnya kita sudah mulai yang namanya biasanya aku bisa nih merawat diri walaupun aku merawat anak aku juga, tapi kali ini aku ngerasa nggak bisa tidur aja kurang misalnya. Jadi ada gangguan-gangguan fisik juga yang dirasakan. Misalnya jadi kurang tidur, nggak nafsu makan, ada keluhan-keluhan misalnya pusing, sakit kepala dan sebagainya. Begitu itu terkait dengan kesehatan fisik kita, maka harus langsung berkonsultasi sama tenaga kesehatan atau ahlinya. Kemudian yang kedua, ada nggak gejala psikologis yang kita alami? Misalnya kemudian jadi akhirnya cemas berlebihan, Atau marah berlebihan, overthinking dan apapun yang memang mengganggu kondisi psikologis kita dan kesehatan mental kita, itu harus juga berkonsultasi pada tenaga psikologis atau yang profesional, misalnya psikolog ataupun psikiater. Kemudian yang ketiga adalah apabila memang ini mengganggu fungsi keseharian pada umumnya. Misalnya contohnya sebagai seorang ibu yang kemudian biasanya itu punya 3 anak dan bisa merawat 3 anaknya dengan baik, sekarang ini jadi akhirnya kayak nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngerawat, nggak ada minat untuk merawat dan sebagainya. Nah, ini berarti juga memang harus membutuhkan pertolongan. Jadi kalau kita udah merasakan 3 itu, betul. kalau bisa kita sudah harus menghubungi ahlinya, minta pertolongan agar kondisinya balik lagi gitu ya, Onti. Betul sekali, Dika. Pada kondisi prima di awal untuk merawat dan mendampingi buah hati kita. Benar. Ya. Onti, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya, Onti. Amin. Ya. Oke. Iya. Keluarga Indonesia, semoga ini bisa jadi inspirasi untuk keluarga di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa. Sampai jumpa.